Welcome to my channel, Realist Trader. Subscribe, follow, dan share. Thank you. Selamat datang. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi saya Dharma di sini, tentunya di Realistis Trader gitu kan. Nah, teman-teman, kemarin kita di video kemarin kita sudah membahas 3 hal, yaitu metode, mental, dan juga modal gitu. Nah, sekarang saya akan fokus membahas tentang modal gitu kan. Nah, teman-teman, berapa sih modal ideal yang kita perlukan saat kita ingin melakukan suatu perdagangan, yaitu trading gitu kan. Modal ideal di sini adalah modal di mana saat kita melakukan perdagangan, kita kan pasti akan mengalami 2 hal, yaitu profit dan juga loss gitu kan. Nah, saat kita mengalami profit dan juga loss, kita seharusnya saat modal kita terukur, kita tidak mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, mungkin frustasi atau mungkin senang yang terlalu berlebihan. Artinya di sini kita hanya fokus untuk melakukan perdagangan, entah hasilnya profit, entah hasilnya loss, ya sudah, kita menerima itu sebagai konsekuensi dalam trading, dalam melakukan perdagangan, seperti itu. Nah, kita coba tanya ke Google dan tanya kepada Gemini gitu. Sekarang kan zamannya lagi AI gitu kan, apapun yang kita tanyakan di AI bisa gitu kan. Nah, coba kita tanya ke Gemini gitu kan. Nah, di Gemini, modal trading forex. Modal untuk trading forex seringkali menjadi daya tarik utama bagi pemula karena relatif kecil dan sangat fleksibel dibandingkan instrumen investasi lainnya, gitu kan. Nah, modal finansial uang. Modal ini bisa sangat kecil sekali, teman-teman. Bisa mulai dari $10 sampai $50, itu tergantung brokernya. Dan broker yang saya pakai itu ada yang menyediakan akun mikro. Jadi teman-teman dengan modal kecil pun teman-teman bisa mencoba untuk trading gitu kan. Dengan belajar gitu kan, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memakai dengan akun demo, akun yang untuk bohong-bohongan, tapi harganya itu real, teman-teman. Teman-teman bisa belajar di sana, gitu kan. Nah, kita kembali lagi di MT4, oke ya. Nah, di MT4 saya akan memberikan contoh sederhana begini. Nah, ini harga gold adalah di harga sekian gitu kan. Nah, saya akan mencoba melakukan perdagangan ini, saya memakai akun demo, teman-teman. Teman-teman nanti bisa download di deskripsi, saya sudah sertakan link di sana, teman-teman bisa download aja di sana ya, ikuti prosedurnya, teman-teman bisa download akun demo, teman-teman bisa mulai praktek gitu kan. Nah, ini saya coba untuk memulai perdagangan, teman-teman ya. Nah, saya coba lot terkecil, lot 0,01, berapa sih yang kita. Nah, saya akan coba. Nah, di sini saya pertama klik, saya akan langsung mengalami kerugian. Kerugiannya disebut dengan spread. Spread adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual. Nah, saya sudah mengalami kondisi rugi segini. Nah, dengan lot 0,01 kita juga bisa mengukur, teman-teman. Kita kalau misalnya naik segini, ya kan, kita bisa untung $80. Kalau naik segini, kalau misalnya turun, ya turun kira-kira segini, kita mengalami kerugian berapa? Wah, kita mengalami kerugian $75. Jadi impas gitu kan. Nah, jadi di sini saya juga mengajari teman-teman, oh berapa sih risikonya saat kita melakukan perdagangan. Nah, di sini bisa kita ukur juga. Sebelum kita masuk market, kita harus mikir, oh lotnya berapa ya. Nah, seperti itu. Berapa? Nah, modal idealnya berapa gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, berapa ya modal kira-kira ya saat aku ini. Karena gini, teman-teman, dengan modal yang minim ya, teman-teman tidak bisa akan mengatur risikonya. Teman-teman nanti akan terjerumus gitu kan. Terjerumus di mana? Saat kondisi profit teman-teman terlalu happy, terlalu euforia gitu kan. Saat teman-teman loss, teman-teman juga terlalu sedih. Duh, ini gimana ya? Loss. Apa yang saya lakukan gitu kan? Ya, apa yang harus saya lakukan saat kondisi seperti ini? Gitu. Iya kan? Nah, teman-teman juga sebelum masuk market, teman-teman mengukur, oh ini kira-kira harganya naik apa turun? Naiknya berapa, turunnya berapa? Nah, di situ teman-teman bisa menentukan uh, risknya berapa, rewardnya berapa, risk to reward gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin di situ dulu, kita ngomongin tentang modal, modalnya berapa, ya kan. Kita kalau misalnya mau trading itu angka yang kita bisa terima itu berapa, karena angka yang saya bisa terima dengan angka yang teman-teman bisa terima itu berbeda, teman-teman. Artinya saya bisa menerima kerugian katakan $10. Teman-teman apakah bisa menerima kerugian $10 kan belum tentu. Itu loh, teman-teman. Iya kan? Nah, di sini makanya idealnya teman-teman harus menentukan sebuah angka. Angka ini jika teman-teman tidak istilahnya tidak
trading pun ya tidak masalah. Jika trading melakukan kerugian dan juga mengalami profit, ya nggak masalah juga gitu loh. Itu artinya teman-teman sudah bisa mengatur modal dengan baik gitu kan teman-teman. Nah, oke, modal sudah, ya kan. Nah, kita coba, kita di sini loh, ini saja sudah mengalami kerugian loh teman-teman kalau kita eh, ngawur teman-teman. Nah, misalnya di sini coba kita tambahin lagi lotnya satu gitu kan, wah profitnya ya luar biasa, tapi resikonya berapa loh, ini sudah minus berapa ini teman-teman, minusnya segini, ya kan. Jadi artinya di sini dengan modal yang cukup kita bisa trading dengan nyaman, dengan enjoy, dengan happy life gitu kan. Modalnya kita tentukan berapa modalnya, ya kan. Gitu. Nah, modal yang cukup itu akan berpengaruh kepada psikologi. Psikologi gimana? Kita tidak, misalnya nih saat kita kondisi profit gitu ya, teman-teman tidur, teman-teman kepikiran, aduh gimana ya profitku ya atau lossku ya. Banyak teman-teman, trader-trader itu banyak. Coba tanya pada teman-teman trader yang sudah lama-lama, pasti kan mengalami seperti itu, ya kan? Dengan modal yang cukup, modal yang nggak cukup, ya kan? Teman-teman lotnya terlalu besar, teman-teman nggak bisa mengatur modalnya dengan baik, iya, nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, seperti itu. Mau seperti itu kan nggak juga, gitu kan? Yang kita mau adalah hidup nyaman, hidup tenang, happy life, enjoy life kan gitu. Ya, trading santai menghasilkan profit, meskipun nggak profit banyak, yang penting adalah modal kita aman dulu. Nah, di banyak trader itu yang pikirannya gini teman-teman, saya itu pengen profit cepat, saya itu pengen profit instan, ya. Semua orang butuh duit, semua orang butuh profit, tapi teman-teman lupa akan satu hal, yaitu rugi. Bisa nggak kita rugi? Bisa. Bisa nggak kita resikonya kita kerjakan? Bisa. Yaitu gimana? Dengan modalnya semakin tinggi, lotnya semakin kecil, resikonya akan terukur, gitu kan. Teman-teman juga happy life, teman-teman bisa enjoy, bisa menikmati, gitu kan. Nah, gitu. Itu tentang modal, teman-teman. Berapa modal yang ideal? Teman-teman bisa tentukan sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri, ya kan, kemampuan teman-teman, ya kan. Di video kesempatan kali ini saya hanya bisa merangkum seperti itu. Teman-teman bisa cari sendiri, mungkin di Google atau berapa, atau teman-teman tanya introspeksi pada diri sendiri, bisa nggak sih dengan modal yang seperti ini, ya kan, dengan modal yang pas-pasan, ya kan, saya bisa, gitu kan, saya mampu, ya toh, untuk trading dengan bijak, gitu kan, trading dengan baik, modalnya berapa kan gitu. Oke, begitu saja video kali ini, semoga teman-teman bisa memahami berapa modal yang ideal. Jika teman-teman ingin masuk ke dalam broker saya akan serahkan di deskripsi, teman-teman bisa download di sana, teman-teman bisa belajar demo akun, ya, teman-teman cek dulu, belajar dulu, nanti di kesempatan berikutnya saya akan bicarakan tentang metode, ya. Ya, terima kasih teman-teman. Video kesempatan kali ini saya tutup. Jangan lupa di subscribe, follow, dan juga like, share jika video ini membantu. Terima kasih.